Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencontohkan georeferencing gitu ya. Nah, tahapan georeferencing misalnya dari petanya adalah peta PDF gitu ya. Nah, sedangkan di ArcGIS itu biasanya georeferencing itu maunya adalah gambar raster yang bisa di georeferencing atau JPEG gitu ya. Nah, karena ArcGIS maunya JPEG sedangkan kita punyanya adalah PDF, maka tugas kita adalah merubah PDF ini menjadi JPEG. Kalau saya sih mudahnya biasanya adalah cari di Google PDF to JPEG ya. Klik ini, kemudian muncul ini ya. Nah, PDF to JPEG tinggal select aja data PDF kita, masukin gitu ya ke sini. Nah, ini oke. Nah, setelah itu convert ya. Nah, download, langsung ke download ya. Nah, masalahnya ketika kita tidak ada internet gitu ya, atau offline atau di remote area ya, diakalin bisa pakai software lain, misalnya mungkin software untuk gambar-gambar itulah Photoshop atau Corel gitu ya, untuk convert dari PDF ke JPEG ini. Nah, kalau dalam kondisi online ini ada internet maka mudah. Nah, ini hasil convert ya, kita copy atau cut saja, pindahin ke sini ya, ke data sini, paste ya. Nah, kita lihat yang PDF-nya ini ya, ini PDF-nya, ini PDF-nya nih. Kemudian ini yang JPEG-nya, JPG ya. Nah, ini format JPG. Nah, ini yang udah siap di georeferencing gitu ya. Kemudian cara georeferencingnya adalah buka ArcGIS ya. Nah, kemudian sebelum mengupload data itu, data yang mau digeoreferencing, kita lihat di sini. Ketika buka ArcGIS maka di sini ada keterangan unknown unit. Nah, jadi proyeksinya, sistem proyeksinya belum dikenal nih. Karena belum dikenal, kita setting dulu gitu ya sebelum diupload data yang mau digeoreferencing atau peta yang mau digeoreferencing. Nah, ini kita pelajari dulu di sini. Nah, ini data yang digeoreferencing itu adalah titik lokasinya dari berapa ini? 112 sampai 112.30. Kemudian itu garis longitudinalnya ya, atau garis X-nya atau garis bujurnya. Nah, sekarang garis lintang. Lintangnya adalah lintang utara. Nah, ini berarti di atas garis khatulistiwa ya. Atau garis latitude ya, garis lintang itu garis latitude lintang ya. Garis bujur longitude. Nah, ini LU. Nah, kita sebelum melakukan georeferencing perlu juga melihat zonanya ya, zona UTM Indonesia-nya di mana sih? Nah, saya sudah punya ini, Anda bisa download ya ini. Tadi gambarnya dari 112 sampai 112.30. Berarti dia zona UTM-nya ada di sini ya, di 49. Karena lintang utara berarti 49N ya. 112 sampai 112. Jadi 49N. Kembali ke sini, klik kanan ini layer setting, kemudian projected ya. Projected, pilih UTM, pilih WJS 84. Nah, karena lintang utara atau latitude-nya latitude utara LU ya, pilih North Hemisphere. Tapi kalau lintang selatan pilih South Hemisphere. Kita pilih North Hemisphere ya. North Hemisphere 112 tadi ada di 49. Berarti 49N. Nah, sini ya. Apply. Oke. Nah, ini sudah berubah nih, sudah berubah meter. Setelah itu upload data yang mau di georeferencing. Adanya tadi di log georeferencing ya. Mana nih?
PDF ya. Nah, JPEG nggak muncul, dia nggak maunya PDF. PDF nggak muncul, maunya JPEG ya. Tapi kalau di software lain kadang ada yang bisa gitu ya, menggeoreferencing bentuk PDF. Tapi kalau ArcGIS maunya JPG ya. Oke, add. Nah, ini tandanya data yang kita upload atau peta yang kita upload belum memiliki sistem referensi. Jadi muncul ini di oke saja. Nah, muncul ini ya. Setelah itu kita lakukan georeferencing. Georeferencing pilih ini ya. Nah, georeferencing ini sudah ada. Kalau belum ada, tempelkan kursor di sini, klik kanan, aktifkan georeferencing. Nah, ini aktif checklist ya. Saya udah checklist nih. Oke. Sehingga muncul ini. Ininya juga diaktifkan nih. Kalau di sini banyak gambar, di sini biasanya ini macam-macam nih. Jadi ini diarahkan untuk yang gambar ini gitu ya. Yang mau di georeferencing. Setelah itu mulailah georeferencing. Pertama di titik kanan atas, titik kiri atas ya, searah jarum jam nih nanti. Nah, ini suka bingung nih kalau kayak gini. Karena ini nggak ada titik temunya nih antara ini kan sama ini. Kita geser ke sini nih. Untuk patokan ini garis pinggiran ini jadikan patokan ya. Geser ke sini. Oke. Kemudian klik ini nih. Ada dua ini kan udah aktif nih. Kalau georeferencing sudah aktif. Klik yang add control ya, add control. Terus ini pertemuan ini ke sini, ini ke sini ya. Kira-kira di sinilah. Nah, kemudian klik kanan. Nah, pilih yang DMS. Kenapa DMS? Karena ini satuannya derajat, degree, minute, second, bukan XY. Kalau XY ini biasanya satuannya sudah UTM di ininya ya, di sistem koordinat di layoutnya. Ini pilih DMS saja. Nah, ini ya. Nah, di sini hati-hati. Kita Indonesia ini di bujur timur berarti E ya. Kemudian lintangnya ini di lintang mana? Kalau lintang selatan pilih S, kalau utara lintang utara. Ini pilih N ya, jangan salah. Gitu ya. Indonesia di bujur timur, petanya di lintang utara atau lintang selatan. Kita di lintang utara sekarang, berarti N ya. Setelah itu kan ini nggak bisa digeser nih. Nah, kita kembali ke gambar tadi. Jadi JPEG-nya dibuka di halaman lain ya. Nah, ini longitudinalnya 112/10. Oke ya, ini 112/10 ya, diketikkan 10. Ini 0. Kemudian latitude atau garis lintangnya 110 ya. 1 10 0. Oke ya, 1. Ini hilang di zoom to layer, zoom. Nah, ada 1 ya. Kemudian titik yang keduanya searah jarum jam, berarti sini. Kita zoom di sini. Nah, ini ya. Titik ini sama ini, berarti di sini nih pertemuannya. Nah, sebagai panduan kita geser lagi ke sudut ya. Nah, ini kalau kanan atas digesernya ke kiri bawah. Nah, ini ya. Nah, jadi patokannya garis inilah, garis pinggiran. Kemudian klik ini add point control sama kayak tadi. Kemudian klik sini. Jadi ini pertemuan ini ke sini gitu ya. Ini ke sini. Jadi enak kita ada panduan lah kalau digeser ke pinggiran ini. Nah, sekitaran sinilah. Nah, klik DMS, oke ya, masukin lagi. Lihat PDF-nya. Ini yang kedua berapa? 112/30 ya. 112/30 0. Berikutnya 110 ya, garis latitude-nya atau garis lintangnya 110. 110 0. N, ininya timur ya. East, north, lintang utara dan bujur timur. Oke. Gitu ya. Kemudian zoom to layer. Nah, 1 2. Udah 2 titik nih. Sekarang titik yang ketiga, searah jarum jam ya. Berarti di sini. Kita zoom ini. Kita geser yang kanan bawah, digesernya ke kiri atas ya.
Intinya supaya kita dapat panduan nitikinnya ya. Nah, panduannya ini berarti ya sisi kiri atas nih. Setelah itu add point ya, add point. Kira-kira ini pertemuannya di sini, ini di, nah gitu ya, sinilah. Nah gitu ya. Ini jangan lupa bujur timur sama lintang utara. Titiknya ini latitude-nya atau garis lintangnya sudah ada nih, kelihatan di sini. 0 ternyata ya. 0, 50, 0. Nah, sedangkan garis longitude-nya atau garis bujurnya belum kelihatan, kita lihat di JPEG di halaman lain. 112, 30 ya. 112, 30. 0 ini secondnya 0 ya. Bujur timur, lintang utara. Oke. Nah, dan yang ketiga, kemudian yang keempat, yang terakhir nih ya. Yang jelas makin banyak titiknya gitu ya, GCP, titik ground control point-nya makin banyak, itu makin bagus, minimal 4 lah ya. Biasa tarik, kalau kiri bawah ditariknya ke kanan atas ya. Tuh. Kemudian add ini. Kemudian klik di mana nih? Sini, lalu sini ya berarti ya. Nah, klik kanan, DMS ya. Titiknya berapa nih? 112, 10. Nah, longitudinalnya 112, 10, 0 ya. Kemudian latitude-nya atau garis lintangnya 0 ya. 50. Ininya 0. Ini cek ya, bujur timur E sama N, lintang utara. Oke. Nah, kemudian zoom to layer. Pokoknya kalau hilang, zoom to layer ya. Zoom to layer, klik kanan, zoom to layer. Nah, ini sudah ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Searah jarum jam. Kemudian setelah itu, klik menu georeferencing. Di sini ada 2 pilihan. Satu, update georeferencing. Yang kedua, rectify. Bedanya apa? Kalau diklik update georeferencing, maka gambar JPEG yang tersimpan di folder tadi akan berubah menjadi memiliki nilai koordinat gitu ya. Jadi JPEG-nya itu akan berubah. JPEG yang asli sudah tidak ada, tetapi sudah berubah. Tetapi kalau rectify, ini JPEG yang asli tetap ada, hasil rektifikasinya juga ada. Jadi ada 2 gitu, yang asli ada, hasil georeferencingnya ada juga gitu ya. Kita pilih rectify aja, karena apa? Karena supaya JPEG yang asli tetap tersimpan. Rectify ya. Nah, muncul ini. Nah, di output location jangan lupa penyimpanannya nih. Klik dulu nyimpannya. Saya tadi nyimpannya di D. Kemudian di vlog georeferencing. Ada nggak ya? Ini tidak beraturan di sini nih. Macam-macam. Nah, ini sini ya. Nah, klik aja nih georeferencing. Hilang lagi dia. Hilang lagi. Nah, di sini klik aja, tidak sampai kebuka, klik doang nih. Kemudian add. Nah, ya, sudah ini penempatannya. Kemudian namanya jangan lupa nih, harus paham juga. Nah, namanya pasti yang ada ujungnya tip ya. Oke. Tip nih formatnya. Tipenya biarin ini default semua, output doang nih yang diminta. Kemudian save. Nah, prosesnya jalan. Nah, udah selesai. Setelah selesai kita cek gitu ya. Cek di sini ada nggak yang si tip itu. Nah, ada muncul ya. Inilah hasil georeferencing. Nah, JPEG yang aslinya ada karena rectify yang dipilih. Sedangkan JPEG yang terbaru hasilnya berupa TIFF ya, juga ada. Ini tinggal kita upload di ArcGIS kita hasil rectify tadi. Nah, ini ya. Ini hasilnya bentuknya TIFF. Kemudian add. Nah, itu ya. Jadi
inilah hasil dari georeferencing. Nah, ini daerahnya di mana sih gitu ya. Daerahnya ini di Kapuas Hulu. Oh iya, kemudian setelah ini kita lihat nih sistem koordinatnya gimana nih. Geografis apa UTM. Klik kanan ya. Nah itu ya. Ini source ya, lihat source. Nah ini UTM ya. Nah ini spatial reference-nya UTM. Gitu ya. Nah dengan UTM ini maka kita bisa ngitung panjang, luasan dan lain-lain gitu ya. Oke. Itu untuk materi georeferencing. Setelah georeferencing tinggal materi berikutnya yaitu digitasi. Sekian materi georeferencing atau rektifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.